Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri. Wadidaw. Di konten Suara Misteri ini gue kedatangan sahabat gue juga nih, yang mungkin dia punya pengalaman cerita horor atau cerita mistis. Yuk sama-sama kita dengarkan cerita apa yang ada di sahabat gue. Jola. Assalamualaikum Bang Andi Bogel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jola, kira-kira ada pengalaman horor apa ente? Kalau untuk pengalaman ada beberapa ya Bang Bogel ya. Ada nih banyak ya. Banyak sih enggak. Tapi sehat keluarga dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, amin. Yang penting keluarga sehat dulu deh. Ya cerita apa nih Jol? Ada beberapa cerita yang pernah kita alamin juga ya Bang Bogel ya. Di antaranya itu dulu pernah aneh mimpi nih. Mimpi. Ini mimpi nih, awalnya mimpi. Itu aneh di tempatnya, aneh juga nggak tahu nih di mana nih. Kayak di alam yang nggak pernah aneh lihat lah, ya kan. Nah di situ ada tuh makhluk berupa kayak jin atau apa gitu ya, pokoknya dia itu apa sih namanya tuh, bertanduk dua apa satu? Dua, tanduk kedua. Nah itu di situ ada yang ngajakin berantem Bang Bogel sama aneh nih dalam mimpi nih, ya kan. Aneh ngajakin berantem, aneh coba lawan nih. Aneh menang. Nah pas aneh menang ternyata temannya datang dua tuh. Temannya datang dua, nggak lama aneh keteter nih. Nah aneh dicekek sama dia tuh, ditibanin dah pokoknya, ditindihin segala macem. Nah nggak lama aneh kan istri aneh tuh bangunin aneh tuh Bang. Aneh rep-repan tuh Bang. Aneh kalau nggak dibangun istri aneh itu waktu itu mungkin aneh lewat kali Bang. Tidurnya malam apa siang? Malam Bang. Malam. Itu malam. Jadinya malam. Jadi itu dicekek, kata istri aneh tuh aneh teriak-teriak kayak kayak nggak bisa, iya, nggak bisa keluarin suara lah ya. Nah istri saya dengar, lama dibangunin, aneh istighfar tuh Bang. Astagfirullahaladzim. Itu kemungkinan ya, kebanyakan orang kalau rep-repan nggak dibangunin itu ada kejadian saudara kita. Pernah kejadian itu, kalau nggak salah Haji Mani, teman saudara kita itu udah rep-repan juga Bang. Rep-repan awalnya nggak dibangun atau gimana, lewat meninggal. Al-Fatihah buat Haji Mani. Jadi itu mungkin lagi pas rep-repan nggak ada yang coba nolongin, coba buat ngebangunin atau gimana lah gitu. Nah, makanya ya buat teman-teman nih, kalau ada saudara ataupun siapalah gitu, kalau dengar teriak-teriak karena rep-repan itu mesti cepet-cepet Bang dibangunin Bang. Itu pasti kebanyakan ya yang Anda dengar cerita itu pasti lewat Bang. Ya meninggal karena masuk ke alam mereka. Betul. Itu entah dia dicekek, entah dia lagi ya berbuat apa sih namanya tuh, mencoba untuk melawan. Makanya jadi ya mungkin kita sebagai manusia Bang ya, jujur aja Bang ya, percaya Bang adanya itu Bang. Percaya. Kalau ada di rukun iman Bang. Di rukun iman tuh. Benar-benar. Percaya ada makhluk-makhluk itu. Aduh, saya pernah ngalamin sih Jol. Benar. Dan saya juga pernah ngalamin juga rep-repan. Tapi bangunin Bang. Waktu itu saya tidur siang sih, tidur siang nih, rep-repan siang kan. Kalau rep-repan itu kan bisa siang bisa malam. Jadi saya kayak mata melek, tapi dada nih kayaknya ada yang nahan. Jadi kita mau teriak susah. Tapi waktu itu saya ingat istighfar aja, istighfar. Akhirnya alhamdulillah sih bisa lepas gitu loh.
Nah, makanya rep-repan itu bisa siang bisa malam, dan mungkin waktu Dan itu resikonya juga bisa lewat lah bang, bisa kalau kita meninggal, bisa meninggal, ikut benar. kita ke alam mereka. Alam Tapi lu sama jin-jin itu nggak sempat menang kalahnya, pasti kerebutin dua lo ya. Kalah bang, tapi yang pertama aneh menang. Oh. Aneh menang. Nah dia kalah, dia panggil temennya nih. Dua orang itu lagi, dua makhluk jin itu lagi. Jadi Nah, bertiga. aneh dikeroyok. Bertiga apa berdua dia? Jadi bertiga. Dia bertiga. Keroyok tuh aneh kan sama dia kan. Dikeroyok, aneh dicekek, dibanting, ditindihin. Nah mulai di situ tuh aneh kayak gak bisa keluar suara gitu, kayak nyesek lah. Untung istri alhamdulillah bang, langsung buru-buru aneh dibangunin tuh. Langsung sadar, istighfar, dikasih air tuh, alhamdulillah dah tuh. Mimpi serem amat ini. Astagfirullahaladzim ya. Tega banget tuh jin ya. Aduh. Kecil begini keroyok tiga Iya, lagi. makanya lang. Iya. Sendiri aja belum menang ya. Boleh keroyok tiga. Punya apaan ya? Nggak ada apa-apaan. Ada lagi yang lain gitu, Jol? Cerita lagi nih, masih mimpi bang. Mimpi lagi? Mimpi itu waktu itu aneh sakit. Sakit ada 3 hari kalau nggak salah itu bang. Itu aneh sama juga bang, hampir lewat juga bang itu dalam mimpi itu bang. Aneh dibawa lagi tuh ke, nggak tahu juga tempatnya di mana, pokoknya itu lokasi tempatnya nggak pernah aneh lihat, nggak pernah temuin. Kayak di kota apa di padang pasir apa di hutan apa gimana? Itu kayak di hutan sih bang. Di hutan. Soalnya banyak apa sih namanya tuh, modelnya tuh pohon-pohon yang gede-gede, tinggi-tinggi lah pokoknya gitu. Cuma kayak hutan tapi bukan hutan gitu kan, bingung juga mau bilang hutan tapi bukan. Nah di situ aneh dibawa tuh bang, dibawa lumayan aneh diajak jalan itu tuh, ngelilingin itu tuh ke tempat itu kan. Yang bawa tuh siapa? Ya itu makhluk halus bang. Enggak, lo kelihatan nggak? Kalau untuk kelihatan sih enggak kayaknya bang. Aneh dituntun aja tuh bang sama dia bang. Dituntun, nah itu muter-muter. Di situ ada lubang bang. Ada lubang. Nah, di pas sampai lubang itu bang, aneh selangkah lagi aja kalau masuk ke lubang itu bang. Mungkin aneh lewat juga kali bang. Ya Allah. Alhamdulillah bang, itu ada kayak kiai pakai sorban, pakai jubah, langsung narik aneh bang. Nah di situ aneh sadar tuh bang, inget tuh. Istighfar lagi tuh bang, astagfirullahaladzim. Pas aneh melek, orang tua aneh udah pada nangis bang. Ya nggak tahu juga itu nangis kenapa ya kan, apa setengah udah gitu ya kan. Ya udah akhirnya nggak ditanya nangis kenapa apa. Nah pas waktu kejadian itu aneh sempat tuh bang nanya, cuman nggak dikasih jawaban sama mereka. Mungkin kalau dikasih jawaban mungkin mereka takut aneh itu jadi kepikiran atau bagaimana gitu kali ya. Iya. Nangis aja itu katanya itu. Nah pas aneh cerita sama sepuh sini lah, ada ustadz gitu kan, aneh coba tuh mengenai mimpi aneh gini. Yang tadi aneh ceritain ternyata itu katanya kakek lu itu Jol, katanya yang nolongin lu katanya. Alhamdulillah. Kalau nggak kakek lu yang nolongin, dilewat lagi lu katanya. Astagfirullahaladzim, kok mimpi sampai segitu. Teguran juga kali bang buat kita bang. Lu kita jujur aja nih, ya orangnya ya gitu dah, paham dah. Bangor. Dah, bader dah kalau kata sini mah. Bader ya, teguran dah buat kita dah tuh. Ya udah tuh alhamdulillah tuh aneh. Ya udah fit lagi kan, udah sehat lagi. Nah ini waktu itu nginep di rumah nenek nih kejadian bang. Ini apa namanya, bukan mimpi, ngelihat mata kepala sendiri bang. Ngeliat apaan lo? Janjian nih bang sama teman hari pagi nih ceritanya. Udah janjian nih, kita habis subuh lah, jam 5-an. Ya kan udah pakai sepatu, udah rapi. Ada berapa meter tuh, aneh ngelihat dia itu bang, persis banget dia. Kalau keluar rumah jalan. Nah kita janjian di tempat yang udah ditentukan lah. Tentukan itu pos kamling bang, pos ronda. Pos ronda. Rumahnya di daerah Susukan, Gang Makmur 4, RT 10 RW 2, saya ingat banget itu masih itu. Namanya Bambang nih, sehat terus bang ya, sukses bang. Bambang, kalau lagi nonton gini nih cerita lo nih bang nih. Waktu janjian lari pagi kita nih. Nah, aneh lihat tuh bang dari jauh juga emang itu dia, ya kan, lagi nunduk. Pas aneh deketin hilang bang, kagak ada itu dia anak.
Ane penasaran kan, ane cari nih sampai ke kolong-kolong inian dulu tuh ada apa sih namanya tuh, kandang ayam. Oh, Wah, ini anak bercanda kali ini ya. Ane cari kolong kagak ada, ane masuk ke bang nggak ada. Ada 5 menit ane nyari, nongol dia bang manggil. nah lu. Lalu udah tuh dia ngerti, itu dari mana? Lah gua baru nyampe dia kata gitu. Lah? Iya makanya kan keder kita. Ah bener lu, lah iya ini gua baru nyampe. Nah, tadi saya di sini nongkrong. Wah udah tuh bang, pas ada cerita gitu kan dia juga si gelap takut. Lah kabur bang dua-dua kita. Nah itu pas ronda tempat kita nongkrong pas kejadian itu pindah tongkrongan bang. Kagak di Udah nggak situ. gitu lagi tuh tongkrongannya udah. Jadi pindah lagi tongkrongannya. Gara-gara Jola nih. Gara-gara cerita. ngeliat itu, Ya, apa sih? Bambang kembarannya. Tapi lu pas itu ngeliat persis Lah, banget elah, dia. Bang. Dia banget bang. Iya sih, emang kita kalau nama teman dari jauh juga Iya, kelihatan udah tuh mukanya. lusanya kan. juga wah dia no gitu. Udah kita samperin lah, udah kita mau deket lah kagak ada, sampai kita nyariin itu ke kolong-kolong kandang ayam, apa yang ngelengok kagak ada. Ada bang kita liatin nggak ada. Bercanda kali ini anak nih ya kan. Nggak ada juga. Kalau lama hampir 5 menit saya nyari dia, nongol bang anaknya. Lah itu siapa yang nongkrong di situ? Itu Bambang Kuadrat yang nongol berarti. Saya Bambang Ismanto. Ya terus bang ya nih cerita lo nih bang, kalau masih inget bang, tuh janjian lari pagi kita tuh. Ada mungkin cerita lain lagi. Aduh kacau Bambang, ngopi dulu bang. Kopi. Makanya kalau kita tuh kalau misalnya itu sering terjadi juga loh. Bener. Kita lagi jalan lihat temen, karena aneh pernah gini nih. Iya bang. Ada kawan waktu itu, dia Gel, gue besok mau pulang kampung. Oh lu mau pulang kampung? Iya Gel katanya. Ya udah deh, hati-hati di jalan deh katanya. Karena dia pulang ke kampung udah biasa malam, Iya. akhirnya dia naik mobil yang target dia sampai sono, wah jam 2 malam dia nyampe. Betul. Dia jalan lah sampai, ya singkat cerita dia nyampe lah kampungan dia. Dia waktu lagi jalan, karena udah sepi kan di kampungan. Nah ada suatu warung di situ yang udah tutup juga. Ada temennya manggil, misalnya namanya Budi lah gitu. Bud, pulang Bud. Iya. Lu ngapain situ sendirian? Akhirnya ngobrol lah Budi nih sama kawan yang manggil. Ngobrol, hai. Sampai lama juga ngobrolnya kata dia. Sekitar hampir 30 menit lah ngobrol. Yaudah deh, gue break dulu deh. Gue capek banget, besok kita sambung lagi deh katanya. Oh oke deh Bud katanya. Yaudah besok ntar janjian lagi ya. Oke. Pulanglah Budi ke rumahnya ibunya waktu itu. Pulang, tidur, bangun siang. Nah, pas bangun siang itu, Budi dibilangin sama ibunya, Bud, nanti kamu ke rumah Pak ini ya, katanya. Oh ya, emang ada apaan Bu? Itu 3 harinya anaknya. Anaknya yang mana ya? Itu teman kamu itu yang suka main kesini dulu katanya. Loh, kaget. Nah, semalam Budi habis ngobrol sama itunya anaknya itu. Ngobrol di mana kamu? Nah itu Bu, ngobrol di warung situ katanya. Itu udah meninggal, udah 3 hari katanya. Nah ternyata mungkin sama kejadiannya sama Jola ya kan. Dia kaget tuh si Budi ya kan, dia tahlilan juga malamnya nigahariin ya benar kalau itu nigahariin yang semalam ngobrol sama dia gitu. Betul. Dan Budi cerita sama gua nih, gua nggak merinding loh Gel. Gua ngobrol sama dia selama 30 menit atau hampir 1 jam itu gua nggak merinding sama dia. Gua ngobrol biasa dan dia juga ada ngambil rokok gua ngerokok bareng gitu. Nah kalau seandainya lu tahu dia udah meninggal, wah gua lagi jalan nih dia panggil, gua nengok ya. Gua lari, Gua kabur, gua lari karena dia nggak tahu. Jadi ngobrol biasa kata dia gitu. Tapi jujur katanya dia nggak merasa aneh sama si Budi ini. Ngobrol ketawa ketiwi gitu, kayak biasa Jo. Nah itulah
mungkin sama yang dialami sama Jola, ketemu orang, tapi kalau lu kan mirip Mirip ya bang, percis banget, emang bukan ya nggak ngebuang lah, emang dia kayak gitu mah. Orang kita ngeliat sama mata kepala sendiri ya kan, apalagi teman dekat tahu banget dia ini udah pasti, ternyata kita dekatin kagak gak hilang tahu siapa itu ya. Nah, kita juga nggak tahu deh siapa deh. Ya iya. Nah kalau dari cerita Bang Bogel ada lagi nih bang cerita teman saya nih waktu itu kecelakaan, dia boncengan berdua. Boncengan berdua. Boncengan berdua, dia meninggal yang dibonceng nih. Ya kan. Nah ada dapat kabar besoknya aneh jenguk tuh. Nah sama aneh jenguk. Ya. Kita tabrakan di mana? Daerah Komseko kalau salah bang. Oh Komseko situ ya. Dibawa ke rumah sakit haji. Oh asrama haji. Asrama haji ya betul, asrama haji. Nah itu pas besoknya aneh dapat kabar, aneh mah teman-teman datang nih, jenguk lah, tanya nih, ya kan. Nah aneh jenguk, dia sempat ngomong nih sama yang diboncengin. Cuma kebanyakan kalau motor kan yang diboncengin bang ya, yang meninggal, yang lewat lah gitu, meninggal gitu. Nah udah tuh pas aneh jenguk, dia ngomong, barusan sih ini kemari katanya gitu. Dia nggak tahu tuh bang kalau itu udah nggak ada, udah meninggal. Cuman anak-anak diem tuh bang, karena takut dia ngedrop lagi ya kan. Oh terus gimana? Iya diem aja dia katanya gitu. Tapi nengokin, cuman nggak ngomong sepatah kata katanya gitu. Nggak lama langsung katanya dia cabut. Nah udah tuh anak-anak diem tuh, nggak ada yang bilang oh sini udah nggak ada gini ya. Orang rahasiain. Nah nggak lama pas dia balik dari rumah sakit baru kita cerita. Itu udah kaget sok lah, itu siapa yang datang katanya gitu ya, mungkin dia pengen nengokin lo kali, pengen ngasih kabar kalau atau pertemuan terakhir atau bagaimana kalau ya. gua udah lain alam lah gitu, makanya kaget juga loh siapa yang datang. kaget juga anak-anak yang pada jengukin kan. Ya udah tuh tapi anak-anak udah tahu kalau dia meninggal, udah tahu, cuman anak nggak mau ngasih tahu ke teman kita yang lagi dirawat lagi dirawat itu. Ya itulah sama kayak Bang Bogel ceritanya itu gitu. Ya begitu, jadi memang kadang-kadang segala sesuatu itu kita kalau benar-benar kagak tahu, mungkin kita nggak merasa takut. Betul. Tapi kalau kita udah tahu, ya dia datang itu kita udah jejeritan aja tuh pasti tuh, ya kan? Udah pikirannya udah yang macam-macam aja. Ya mungkin ya itu pertemuan terakhir itu sama yang dialami sama Budi ini ya, mungkin ya buat terakhir kita ketemu nih Bu, ya kan. Biar lo besok-besok gak usah nyariin gue lagi kalau gue tuh emang udah nggak ada. Betul bang. Al-Fatihah buat temen yang udah nggak ada. Amin. Al-Fatihah juga. Ada lagi nih cerita lu Jo? Ada bang. Itu teman juga sih ini. Cuma nama aneh berdua. Masih zamannya Togel dulu nyari kodok kita bang, iseng. Nyari kodok dikerok. Itu ada tuh ininya, biasanya tuh nomor-nomor katanya. Di mananya? Di lehernya? Di punggung bang, di perut kalau nggak salah bang. Oh di perut ini? Kerok? Dikerok. Nah itu kejadiannya waktu aneh nginep di rumah teman aneh bang, di daerah apa sih itu namanya, Gang Mamur kesononya tuh, Haji Usin itu. Ya Haji Usin. Aneh kan dulu mah bang kemana emang ngayapnya bang. Kalau ini kagak pulang ke rumah, sekolah juga. Kata mak kita mah, lu kasih mendingan miara kebo gua katanya, udah gede, gua kasih makan bisa dijual. Mak kita ngomong gitu kan. Ya Allah, apa segitunya sih. Udah tuh kita nginep, dia bilang, "Yo, bisa nggak nyari kodok?" Kata apaan? Kita kerok, terus ada nomornya, kita masang togel. Ya udah, bawa senter lah berdua nih bang. Kalau nggak salah itu jam berapa ya? Jam 12:30 bang, anjing sebenarnya udah males banget bang itu. Itu daerah mana nyarinya? Dari Yusin. Oh di Haji Usin sono? Yusin. Udah males banget orang nganter yang nginep kan, cuman enak aja karena aneh di situ. Tidur rumah dia kan lo ya. Ya udah deh, ayo temenin dah, jalan deh tuh megang senter. Ya udah megang senter nih satu-satu nih bang. Nah, lama udah tuh nyentur. Itu emang ada suara bunyi, aneh denger banget bang. Itu kita nyari daerah di dekat kebun-kebun kosong lah. Itu ada suara gede. Wah, udah jatuh. Kata teman, "Jol, nangka jatuh," kata dia gitu kan. Ya udah lu ambil sono, ya udah gua ambil. Diambil tuh. Aneh masih nyenter, Bang. Masih nyenter. Lama berapa
menit dia nyamperin, dia kabur bang, kencang banget bang. Aneh juga kan bingung ya, dia kabur, aneh ikut kabur. Oh, dia kencang banget tuh kabur tuh. Aneh juga ngikutin, senter dilepas sama dia. Soalnya masih megang senter tuh. Lewat tongkrongan, pada ngeliatin, pada kabur kan. Wah, kabur. Itu ada jaraknya kabur berapa kilo lah gitu. Jauh juga bang dari tempat kejadian itu sampai dia berhenti lari tuh. Itu lu kabur ke rumah apa kabur Ke jalan bang, ke jalan ke raya? jalan, nggak ke rumah itu. Nggak tahu tuh daerah mana juga, dia kan nggak tahu kan. Orang tongkrongan pada ngeliatnya lari kan maling apa gimana ya kan. Aneh ngikutin, lu ngapa sih? Gue dijawab udah lari. Mungkin pas sudah capek baru dia berhenti kali ya. Apa sih lu? Bilang gitu. Jol, tadi bukan angka Jol, apaan? Kepala gede banget katanya. Astagfirullahaladzim. Bener lu, iya, kepala katanya gede banget. Wah udah tuh dia, kita cari warung kan. Udah capek banget tuh dia, ngap-ngapan cari warung minum. Yang bener lu, iya, gede banget, bukannya nangka katanya. Astagfirullahaladzim, lu gua kata juga apa? Udah malam masih aja lu. Iya Jol katanya, gede banget pala, makanya gua kabur. Gua kira ada apa, gua jadi ikut kabur ya kan tuh, kan yang jatuh. Ada yang nimpuk lo. Lu sih ngomong jatuh-jatuh, ada yang nimpuk itu. Kacau. Maaf ya, kita cuma lagi bikin konten. CS. Ada lagi Jol yang lain menurut pengalaman. Nah, kejadian apotek Aba bang. Apotek apa sini? Ini tikungan apotek Aba. Itu apotek Aba itu dulu aneh kejadian bang. Aneh dulu punya motor Satria 2 tak lumba-lumba nih ceritanya nih. Di setting sama teman saya, Saiman. Man, sehat man ya. Dia sekarang lagi di Solo bang. Saiman. Belum lama dia datang nih. Nginep di rumah aneh sehari. Dia mekanik sini lah kasarnya gitu. Setting motoran ini enak nih kan. Wah, paginya tuh. Malamnya nih aneh coba nih dari Mustika. Wow, aneh ya di sini dah. Ya. Lama teman-teman aneh nih, wah motor enak banget nih. Wah, jadi aneh pengen nyobain bang ceritanya nih. Ereka, Force One, sama aneh nih. Tiga nih dari Mustika tuh. Buat. Aneh jauh bang, kalah bang. Sampai Subur Jaya, aneh balap tuh bang. Nah, sampai tikungan Aba, aneh lurus bang. Itu kan belok ya. Aneh lurus bang. Untung aja aneh lepas dari motor bang. Itu bang kalau ngikutin motor nggak tahu bang. Aneh loncat bang. Nah itu di Bilir ada kan apotek Aba tahu kan? Iya ada apotek Aba. Itu ada lubang comberan kecil bang. Wah pas banget aneh jatuhnya pas duduk di comberan itu bang. Buak kayak. Cuman apa bang, bucut doang, keselio doang bang. Alhamdulillah bang. Itu jaraknya aneh terbang itu berapa meter ya, kurang lebih ya. Ini juga ada dari 2 meteran kali ya, kurang lebih ya. Terbang bang. Udah aneh jatuh diteprokin aneh bang. Wih. Emang tega ya orang trek-trekan, bukannya orang jatuh kadang tolongin. Teprokin. Teprokin. Mati nggak? Malah disyukurin bang. Mati nggak tuh yang jatuh? Wah kagak mati dong gitu. Ya pasti tuh. Kacau bener Kacau. ya. Terus akhirnya teman aneh ngeliat aneh tuh pas yang motor Ereka sama Poswan itu muter balik banget teman-teman aneh bang. Aneh dibopong udah kayak maling bang. Comberan semua lumpur, digendong begini, jalan pincang-pincang, dibawa ke sini nih, ada kompak. Aneh dimandiin kayak celana dalam doang bang. Dikeramasi sama anak-anak, disabunin. Iya. Makasih banget tuh buat teman-teman tuh. Teman makasih ya. Buat anak-anak 28 tuh yang lecet ya kan. Cuma lecet doang bang. Cuman motor parah bang. Motor hancur ininya knalpot sama stangnya tuh karena mentok-mentok dong gitu deh. Mentok trotoar.
Memang sering sih suka kejadian di sini ya. Setelah aneh kejadian bang, anak-anak kan pada ke dalam nih, ini aneh nih, ngerapin aneh lah, ngebersihin, Iya. jatuh bang, meninggal itu. Ada jatuh. Meninggal. Pas aneh nggak lama jatuh di situ nih, dapat kabar nih, ada yang jatuh, meninggal bang. Di hari itu apa di lain Iya, di hari itu juga. Di hari itu juga. Cuman beda berapa menit lah, anak-anak udah ke dalam, dapat kabar, ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Dan itu meninggal, lewat. Nah itu emang tikungan di situ sih kalau dari orang-orang dulunya ya, itu emang ya ini juga bang, mistis juga. Mistis juga tikungan sini ya. Nah aneh kan sering nih begadang nih, kalau setiap malam nih di waktu pom bensin belum jadi nih, mati pijit. Kan setiap malam tuh mau hujan gede, pada mau sakit, tetap bang nongkrong di situ bang. Sering bang nemuin begitu. Wah gubrak, jatuh. Tanpa sebab. Ya itu sebabnya banyak yang ngeliat katanya ada nenek-nenek nyebrang lah. Ada yang bilang dari sono jalanan lurus lah, nggak tahu kan tuh belok jalanan. Oh, banyak bang, situ tuh. Kayak tanya, kenapa? Gua lihat jadi jalanan lurus bang katanya. Tapi yang nggak tahu, temennya udah nggak ada bang. Meninggal. Udah lewat. Anak-anak kan pada lari tuh, pada. Lihat tadi jalanan lurus katanya. Tahu-tahu belok katanya. Emang belok itu kan? Iya. Cuma seininya dia lurus. Lurus, penglihatan dia lurus. Sering bang aneh nemu orang-orang di situ dia potik awal bang. Ada yang bilang nenek-nenek, apa? Nenek-nenek katanya nyebrang tadi, makanya ngindarin. Gitu. Jatuh. Makanya buat teman-teman nih kalau yang lewatin tikungan Apotikaba, kalau bisa mah ya Bismillah, baca-baca lah ya bang ya. Iya. Biar kita terhindar dari yang nggak kita pengen. Iya, gitu jatuh aja. lah gitu. Dan jangan ngebut, ya kan. Biasanya kan tikungan enak nih. Iya, apalagi dari lampu. Ya nggak taunya serojos aja. Tikungan 120 ya bang ya. Iya. Kalau Rossi bisa 120. Ya kita. Kan? Iya. Nah, makanya apalagi dari lampu merah bulak rantai itu ya, lampu merah kan, nggak taunya kan belok dia lurus. Dia lurus terbang, antem trotoar ya kan. Itu makanya kalau buat teman-teman nih yang tahu sejarahnya tikungan Apotikaba, ya pelan-pelan, apalagi kalau malam nih baca-bacaan dah. Ya. Nah itu juga bang, karena orang tua sini juga ngomong, karena lu orang sini Jol katanya. Karena orang sini. Betul bang, kebanyakan kalau orang sini ya nggak inilah gitu, cuman ya masih diiniin lah. Ya masih dilindungi lah, paling lecet-lecet ya. Cuman kalau orang jauh kebanyakan lewat bang. Meninggal bang. Makanya alhamdulillah gitu kan, aneh masih dikasih selamat dari mimpi yang udah pengen lewat, dari motor yang udah pengen lewat, tapi alhamdulillah makanya saya bersyukur banget ya masih bisa ketemu Bang Bogel. Alhamdulillah, masih bisa silaturahmi. Iya bener bang, makanya aduh pelajaran banget. Oke, sehat-sehat aja deh, jadi orang lurus-lurus aja. Neko-neko dah. Neko-neko. Bener. Emang kalau yang saya sih emang sudah lama sih tinggal di daerah Jakarta Timur ini kan, dari tahun 85 juga saya pernah tinggal. Memang pernah dengar juga kalau di tikungan apotik dulu toko 28 namanya, ada toko 28 situ kan ya. Iya, toko 28 kemarinya bang. Kemarinya lagi. Nah itu Apotikaba itu memang sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk pengendara, dan hati-hati kalau lewat situ. Banyak ya itunya lah, alasannya bukannya alasan sih, biasanya banyak yang digangguin, entah itu nenek-nenek lewat, entah itu di ngeliat jalanan lurus. Biasanya seperti itu. Iya, sepertinya kayak gitu. Oke Jola. Oke bang, iya. Maafin ya. Thank you nih, udah mampir di konten Suara Misteri. Siap. Pantengin terus di Suara Misteri. Dan gua akan menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman cerita horor yang lebih mengerikan, menakutkan, dan juga lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.